orang miskin karena males, karena dia nggak mau cari kesempatan gitu ya, nggak mau belajar. Karena korupsi ini mengakar, khususnya di sekolah negeri ya, karena sekolah negeri itu kan hierarkial banget, jadi kan tuh dipakai jadi alat kan. Begitu rezimnya ganti, pasti pendidikan tuh berpengaruh kan, tadi kebijakannya ganti. Jadi aku mencari sekolah anakku serius banget, tapi makin anakku besar, itu aku semakin concern sama si pendidikan itu sendiri. Ngapain nih di sekolah? Kebanyakan murid-murid aku itu nggak punya performa belajar yang baik karena mereka bahkan nggak bisa bicara dengan struktur kalimat yang baik gitu. Welcome to Senalar Podcast bareng aku Anissa Steviani dan guest aku kali ini adalah Gali. Hai. Kenalan dulu dong Gali. Halo, aku Gali. Aku adalah seorang ibu. Anakku satu umur 4 tahun. Aku juga praktisi pendidikan dasar, sebelumnya mengajar di sekolah dasar negeri dan sekarang lagi bangun platform belajar namanya Smartik Indonesia. Seru banget. Ini Gali juga switching career ya. Betul. Dan menggegerkan dunia maya. Kita akan ngobrol-ngobrol sama Gali karena kemarin aku tertarik banget nih sama postingan Gali tentang pendidikan aja nggak cukup menghapus kemiskinan di Indonesia. Itu aku setuju banget sih ya. Dan mungkin lebih spesifiknya ya, sekolah kali ya. Sekolah nggak cukup untuk menghapus kemiskinan di Indonesia. Sebagai anak SD Impres yang kalau ke toilet harus menimba air dulu, aku sebenarnya cukup sedih sih kalau dengar cerita kamu tentang murid-murid kamu yang ternyata tidak banyak berubah dari aku di tahun 90 sepertinya gitu ya. Maksudnya banyak yang mungkin gizinya kurang baik, kamu pernah cerita sama aku, dan orang tuanya juga nggak cukup punya kemampuan baik waktu maupun materi untuk membersamai anaknya. Tapi boleh nggak sih cerita dari sudut pandang kamu, sebenarnya apa sih yang bikin pendidikan itu nggak cukup untuk menghapus atau mengangkat derajat sebuah keluarga? Oke. Sebenarnya kalau kita ngomonginnya dari kemiskinan dulu kali ya. Kemiskinan itu kan macam-macam bentuknya. Tapi mungkin pada saat itu yang aku maksud adalah kemiskinan struktural ya. Oke. Jadi bukan hanya, kan kalau kita lihat biasanya orang miskin karena males, karena dia nggak mau cari kesempatan gitu ya, nggak mau belajar dan sebagainya. Tapi ada juga kemiskinan yang memang disebabkan oleh kondisi yang sistemik gitu. Dan itu yang aku lihat di kebanyakan murid-murid aku. Jadi kalau kita lihat murid-muridnya rajin, tapi ya karena misalnya orang tuanya harus bekerja sedemikian keras gitu ya tiap hari, jadi nggak punya waktu untuk menemani anaknya belajar, untuk memastikan bahwa anaknya itu memahami apa yang sudah dia pelajari gitu ya. Semua stimulasinya diberikan dengan optimal, apalagi sekarang udah ada distraksi gadget ya. Jadi kebanyakan orang tua tuh ya dilepasin anaknya karena dia tadi harus memenuhi kebutuhan hidupnya. Jadi kenapa aku bilang bahwa pendidikan aja itu nggak cukup, karena perlu ada kerja barengan dari semua pihak, terutama adalah keluarga. Sayangnya kalau kita bicara kemiskinan, salah satu yang menyebabkan adanya ketimpangan dari orang-orang yang tadi ya secara status sosial ekonomi itu masih kurang baik adalah kesadaran bahwa pendidikan itu sebenarnya bisa mengubah nasib. Dan untuk bisa melakukan itu memang perlu usaha gitu. Jadi usahanya ini nggak cuma tentang usaha kita harus kerja sebanyak mungkin untuk dapat uang, tapi usaha untuk meluangkan waktu buat anaknya gitu. Untuk ngasih dia perhatian, ngasih dia ya waktu lah ya intinya untuk tahu sebenarnya anaknya tuh ada di mana, apa yang lagi dilakukan anaknya, apa yang menjadi kesulitan dan tantangan. Kebanyakan murid-murid aku itu nggak punya performa belajar yang baik karena mereka bahkan nggak bisa bicara dengan struktur kalimat yang baik gitu. Nggak bisanya itu bukan karena dia nggak mengerti caranya, tapi nggak punya kepercayaan diri, nggak punya keberanian untuk mengeluarkan pendapat. Ya karena mungkin di rumah nggak pernah bisa cerita sama siapa-siapa gitu. Oh, sedih. Oke, jadi berarti sebenarnya bukan hanya pendidikannya kan yang penting ya, tapi bagaimana si support keluarga, support orang tua jadi krusial juga gitu. Tapi kan banyak yang terjadi adalah udah masih anak yang nggak punya motivasi yang tinggi untuk sekolah, untuk kayak punya motivasi belajar lah gitu. Orang tuanya sendiri juga ngerasa kayaknya percuma juga deh anakku belajar, mungkin gak bakalan kemana-mana juga. Kamu banyak menemukan gak sih kasus-kasus seperti ini, atau justru kayak di 2025 ini udah orang-orang ya udah pokoknya anakku harus sekolah supaya kita punya kehidupan lebih baik? Iya, kita terbagi banget ya. Ada mungkin untuk millennial parents, first time parents yang udah lebih punya informasi yang tadi ya, yang lebih baik ya. Pastinya semuanya
dikerahkan gitu ya buat pendidikan anaknya yang terbaik. Tapi ya ada juga di bilangan keluarga lain, dan sayangnya itu masih dekat banget dari kita di Jakarta juga ya, yang menganggap mau sekolah di mana aja itu akan sama aja karena nggak akan merubah kehidupannya dia gitu ya. Ya mungkin karena balik lagi ini masuk ke bahasan kemiskinan struktural gitu kan, karena kan kebanyakan orang-orang yang ada di situasi kemiskinan struktural tuh nggak punya akses informasi kan bagaimana mengubah keadaannya jadi lebih baik. Jadi ya kalau aku ngambil contoh real aja, waktu itu murid aku cerita ini juga, murid aku itu perempuan, adiknya banyak, jadi dia nggak sekolah karena harus jagain adiknya, Tapi ada juga waktu-waktu di mana dia harus bantu ibu dan bapaknya itu jualan, dan itu kan berarti membuktikan bahwa ya menurut dia anaknya belajar atau nggak di sekolah nanti juga akan jadi pedagang gitu kan. Jadi udah mematikan tuh harapan dia. Bahkan masa depan buat dia ya yang penting di situ-situ aja hidup gitu ya, nggak mati. Mungkin itu doang gitu. Cuman itu kan yang sebenarnya bikin sedih. Kalau aku merasa ngubah semuanya itu sangat sulit gitu karena harus ada bantuan pemerintah. Tapi kalau yang aku lakukan sebagai guru, memang aku bener-bener effort banget ngedeketin secara personal sih tiap anak-anak yang udah kedeteksi gitu ya dari awal, dan emang beneran harus nyamperin ibunya yang kayak aku ngomong sampai ibunya juga nangis-nangis gitu ya. Ya aku bilang bahwa kuncinya itu yang penting baca, hitung itu bisa sehingga nanti dia nggak dibohongin sama orang. Ketika dia jadi pedagang tapi dia nggak ngerti matematika, dia akan gampang dibodohi. Ketika dia harus tanda tangan sesuatu, dia nggak bisa baca, ternyata itu adalah sesuatu yang akan bikin hidupnya sulit, dia juga dibodohi, ditindas gitu lah. Ya, berhasil sih kayaknya. Berhasil jadi mau sekolah? Berhasil jadi ngubah bahwa, oh ternyata ada harapan ya, masih ada harapan walaupun sedikit gitu. Tapi menurut aku ya, ketika orang-orang ini udah kayak, udahlah hopeless banget nih, kita mau jadi apa juga gitu. Motivasinya tuh apa gitu? Tadi kan kamu bilang nanti kalau dia jadi pedagang nanti ditipu gitu. Motivasi yang rendah banget gitu. Tapi ada motivasi lain gak sih yang bisa bikin orang-orang ini bahkan bukan memilih sekolah gitu, tapi kayak oke, aku harus datang ke sekolah karena aku yakin sekolah ini bisa ngubah hidup aku gitu, bukan cuman ya udah masa sih anaknya nggak sekolah gitu. Sulit ya kalau misalnya kita bicaranya itu dalam skala yang besar, tapi kalau aku berusaha sama murid-muridku tuh memang tujuan sekolah tuh jangan sampai cuma karena mereka mengikuti kemauan orang tua gitu. Jadi dari anak-anaknya sendiri tuh juga harus punya motivasi internal ya, aku bilangnya gitu. Jadi aku tanya dulu bahwa ketika kamu sekolah itu kira-kira apa sih yang bisa kamu dapatkan gitu selain pelajaran. Dapat teman ya kan, dapat, ada juga anak-anak yang lucu ya bilangnya uang jajan gitu, yang mana ya semua itu adalah sebenarnya bekal. Kalau kayak kamu ke sekolah karena uang jajan, kamu pengen nih uang jajan kamu jadi lebih banyak, berarti kamu harus belajar apa gitu kan, dan sebagainya. Jadi tadi ya kalau aku bilang mungkin kalau untuk orang tua aku ngerasa agak susah karena balik lagi permasalahannya mungkin ada kebutuhan ekonomi yang harus mereka penuhi, dan aku nggak bisa apa-apa kalau untuk yang itu. Tapi yang bisa aku pegangin sih sebenarnya anak-anaknya ya. Jadi ya harapan-harapan itu tuh biasanya muncul ketika kita udah mulai cerita-cerita apa-apa aja sih yang bisa kita lakuin gitu ketika kita punya pengetahuan yang baik, ketika kita berdaya secara kompetensi gitu. Dan ya biasanya itu cukup memberikan mereka drive gitu ya, dorongan. Anak sekecil itu berkelahi dengan motivasi harus pergi ke sekolah sendiri, sedih banget. Karena kamu ngajar kelas 4 ya? Aku ngajar kelas 4, aku pernah juga ngajar kelas 2. Dan ada muridku di kelas 2 itu yang bahkan dia bolak-balik dari rumahnya itu sendiri, jadi nggak dianterin sama orang tuanya. Padahal dia harus naik TJ. Berarti umurnya sekitar 8 tahun dan dia naik Transjakarta sendiri. Tapi berarti dia punya motivasi pergi ke sekolah. Betul. Dan itu kan yang sebenarnya perlu dijagain sih. Nggak tahu, karena aku tuh selalu inget ya si muridku yang jualan itu. Jadi dia tuh kondisinya di kelas 4 dia nggak bisa baca, pokoknya benar-benar masih tertinggal banget di pelajaran. Dan karena pas aku deketin ya ternyata bukan karena dia itu punya disleksia atau punya gangguan belajar, karena emang nggak ada yang ngajarin di rumah gitu.
Tapi setelah kemudian aku lakukan pendekatan personal tadi, anaknya sekarang rajin masuk sekolah, terus jadi percaya diri untuk jawab-jawabin pertanyaan gitu ya. Dan bahkan aku dapat info kemarin pas aku datang ke sekolah, dia kan sekarang di kelas 5. Dia bilang teman-temannya yang lain bilang, "Bu, sekarang dia pinter banget jawab matematikanya loh," gitu. Jadi kayak hitung-hitungannya tuh udah lebih bisa lah dia ngerjainnya. Jadi bukannya nggak bisa, tapi nggak punya waktu yang cukup untuk belajar dan tidak punya orang dewasa yang menemani dia belajar. Orang dewasa. Betul. Setelah kamu melakukan pendekatan personal sama orang tuanya jadi nemenin dia belajar. Oh, kalau itu lucunya gini, aku kan berharapnya orang tuanya. Ternyata ada lagi orang dewasa lainnya ya. Ini tuh selalu nggak cuma orang tua, tapi neneknya. Yang ternyata neneknya punya banyak waktu sebenarnya, tapi mungkin tidak tahu caranya. Tapi karena anak ini udah aku bekali dari sesi one on one gitu ya, aku kasih tahu apa aja yang harus dia lakukan. Ternyata neneknya terus beliin buku bekas. Tuh bayangin deh, jadi anak tuh sebenarnya cuma butuh satu orang yang sebenarnya tuh kalau orang tuanya bagus ya, tapi ya misalnya itu guru, misalnya itu orang dewasa lain yang peduli sama dia untuk ngasih tahu harapan itu ada sebenarnya buat dia terus akhirnya mau bangkit dan melangkah, ya nggak? Iya benar banget. Tapi ini agak ada cerita sedih dikit sih ya. Ini ada kliennya suamiku yang kayak gitu juga, neneknya support banget, terus neneknya meninggal. Aduh aku jadi langsung keinget satu murid aku lagi. Jadi murid aku ini aku pernah ceritain juga di Instagram. Muridnya laki-laki, dia sangat-sangat secara akademis dia performa belajarnya sangat baik. Terus aku baru tahu ternyata dia itu selama ini dibesarkannya sama kakek neneknya, karena ibunya itu sebenarnya masih muda tapi cerai sama bapaknya, terus intinya punya pacar lagi, tapi intinya nggak ngurusin dia. Jadi dia ini diurus sama kakek neneknya. Kakek neneknya meninggal, akhirnya dia diurus sama pemuda sekitar rumah itu yang kebetulan pekerjaan itu adalah driver ojol. Oh iya, aku bisa nggak? Iya, itu aku langsung inget pas kamu bilang, karena waktu pas aku tahu itu ternyata nenek kakeknya itu meninggalnya belum lama. Dan sekarang aku nggak tahu lagi kabarnya dia gimana. Kalau cerita suami kamu gimana? Iya, pokoknya anaknya jadi chaotic karena nggak ada lagi si orang dewasa yang dia pegang, anaknya jadi sedih terus, jadi nggak mau belajar gitu-gitu sih ya. Tapi wajar banget ya satu orang yang jadi support system utama dia hilang gitu, jadi sedih sih. Dan ini tadi ya ngomongin support pemerintah ya, sebenarnya apa idealnya support pemerintah? Karena kan kita tahu sendiri ya, si pendidikan dan kesehatan ini ditaruh sebagai prioritas pendukung, harusnya kan dia support utama. Support apa sih yang paling ideal yang dilakukan, harusnya dilakukan oleh pemerintah? Jujur ya, dulu waktu aku masih di kacamata sebelum jadi guru, aku tuh selalu kayak harus ini harus itu, tapi begitu aku jadi guru dan ada di sistem, aku merasa memang sekompleks itu sih ngebenerin pendidikan karena banyak banget variabelnya. Kalau kita mau lihat dari keluarganya dulu, ya berarti memang mesti ada certain kehidupan yang layak gitu ya, certain level kehidupan yang layak supaya orang tuanya tuh nggak perlu mikirin tentang tadi ya, makannya harus besok makan apa, anak-anak saya mesti gimana nih buat perlengkapan sekolah. Karena kalau misalnya bicara perlengkapan sekolah kan sebenarnya udah ada kartu Indonesia Pintar gitu ya, kartu Jakarta Pintar, itu kan sebenarnya jadi salah satu ini ya, apa sih kalau kita bilang intervensi lah. Iya. Tapi kan yang ada disalahgunakan gitu, malah dipakai beli beras gitu ya. Mending sih kalau beli bahan Positive sembako. thinking ya. Ada yang kayak gitu, tapi ada juga yang malah beli buat sosialita, kebutuhan sosialita itu. Makanya kan berarti nggak jelas tuh secara pendataan mana yang sebenarnya benar-benar butuh, mana yang enggak gitu. Tapi balik lagi ya, pokoknya kalau dari keluarga mungkin itu ya bantuan, bukan hanya bantuan tapi juga pemberdayaan gitu. Jadi apa nih yang harusnya dilakukan ibu-ibu, karena banyak juga murid-murid aku yang ibu-ibunya sebenarnya ibu-ibu rumah tangga, tapi mungkin bingung ya mau apa yang dikerjakan, sehingga ya tadi kebanyakan juga ada di media sosial, TikTokan, anaknya terlantar kayak gitu. Jadi aku ngerasa si anak-anak ini ya, kalau di konteks aku, mereka itu kan tempat tinggalnya sangat-sangat tidak layak huni, tidak layak huni. Okay. Jadi mereka itu sering ke sekolah untuk main. Karena di sekolah itu tuh kan ada lapangan luas lah ya. Jadi kayak kadang-kadang mereka pulang sekolah ganti baju terus balik lagi ke sekolah buat main. Jadi ya mungkin kita juga sebenarnya butuh lebih banyak ruang terbuka hijau gitu ya, yang ya mungkin udah ada air petra, tapi entah itu mungkin perlu diperbanyak dan sebagainya. Karena kadang-kadang kan
anak-anak yang tidak tahu mau menghabiskan waktunya itu apa untuk bermain, tapi bermainnya juga bingung di mana. Kamu pernah bahas juga kan yang kayak ada bermain di gang, terus kita menganggap itu negatif gitu ya. Iya, padahal mereka karena di rumahnya panas banget. Iya, jadi memang kayaknya semuanya harus rata sih Mbak Ica. Tapi kalau pendidikan sendiri aku rasa yang belum dilakukan secara optimal itu adalah pelibatan keluarga. Karena seringkali kita tuh jalannya terpisah-terpisah. Kayak sekolah jalan sendiri, keluarga ada yang udah aware, ya udah, tapi ada juga yang belum gitu. Bahkan program-program yang melibatkan orang tua di sekolah tuh sangat terbatas. Khususnya kalau aku ngobrolin sekolah negeri ya. Masih sedikit banget kepala sekolah yang menyadari bahwa oh iya kita butuh kerja barengan, kita butuh pelibatan orang tua. Selama ini mungkin pelibatannya cuma sebatas ini doang, sebatas apa ya kita bilangnya mungkin uang gitu ya, kayak resource yang uang, tapi bukan secara keterlibatan dari sisi emosional gitu loh ke anak-anaknya. Tapi ini penjelasan kamu tuh hanya memperjelas kekompleksan masalah ini ya. Karena yang pertama ketika kita bicara orang tuanya perlu lebih berdaya, itu kan kita bicara minimum wage atau UMR yang terlalu rendah, yang tidak layak, yang banyak eksploitasi, lapangan kerja yang nggak ada gitu kan. Itu sangat-sangat kompleks. Terus tadi juga kamu bilang ibu rumah tangga yang nggak tahu mau kerja apa, mau bingung gimana memberdayakan diri. Aku pernah bikin konten. Jadi ibu rumah tangga itu privilege atau antara privilege atau kamu sangat underprivilege. Privilege yang pertama, kamu bisa jadi ibu rumah tangga karena suamimu mencukupi semua kebutuhanmu. In this economy ya kan, suami kamu cukup, udah bagus banget. Tapi ada orang-orang yang menjadi ibu rumah tangga merasa memilih tidak bekerja, padahal mereka bingung sama beban domestik dan pengasuhan harus dipegang sama siapa. Suaminya udah kerja, lah terus anakku gimana? Jadi dia merasa memilih jadi ibu rumah tangga padahal dia nggak punya pilihan gitu. Saking underprivilege. Padahal sih gaji suaminya atau penghasilan suaminya juga nggak cukup. Semakin miskin gitu, semakin tidak berdaya. Jadi kayak panjang banget ini solusinya. Tapi sebenarnya Mbak, yang aku tuh kadang-kadang resah ya dan lumayan sedikit mengganggu aku tuh beberapa orang tua dari anak-anak muridku tuh mereka sebenarnya bisa meluangkan waktu tapi mereka memilih untuk tidak hadir buat anaknya gitu loh. Tidak hadir baik itu secara mental gitu ya, secara fisik gitu. Atau ada tapi ya saking overprotectivenya gitu ya ke anaknya. Jadi semua keputusan anaknya dalam perihal sekolah itu dia yang buat gitu ya. Jadi anaknya tuh nggak pernah bisa mandiri, nggak pernah bisa belajar untuk memilih gitu ya dan membuat kesimpulan dan keputusan. Itu sih yang aku sebenarnya tuh kadang-kadang apa ya yang bisa dilakukan buat orang-orang tua ini. Karena ya jatuhnya kebanyakan murid-murid aku pada akhirnya dia nggak bisa punya tadi ya kepercayaan diri untuk punya otonomi akan tujuan belajarnya dia gitu loh. Tahu ini aku pernah ngobrol sama psikolog anak ya. Ini karena kebanyakan orang tua di Indonesia itu merasa punya anak itu otomatis. Jadi anaknya lahir dan dia akan besar dengan sendirinya. Apalagi dengan ada gadget itu jadi kemudahan tersendiri karena si gadget itu jadi babysitter. Oh ya udah, gue punya pilihan gampang, kenapa jadi harus mencari yang sulit gitu. Capek banget Galih parenting itu ya kan. Kita berdua sering banget curhat parenting kayak gini banget ya punya anak gitu. Karena kenapa itu melelahkan? Karena kita make sure setiap menit kita berinteraksi sama dia itu tidak memberikan atau sedikit sekali memberikan trauma sama dia gitu kan. Gimana caranya biarin anak gak trauma gitu. Itu bikin susah. Jadi kayak tiap interaksi itu kita pikirin, kita mindful. Kalaupun kita sampai kelepasan, kita minta maaf. Itu kan susah banget. Jadi kayak sangat wajar kalau orang memilih jalan yang mudah. Iya sih, benar lagi. Betul. Iya, jadi kalau balik ke tadi penjelasan kamu yang pertama adalah si keterlibatan keluarganya justru datang dari pranikah. Seberapa siap sih kamu menikah? Memilih pasangan. Seberapa siap sih setelah menikah kamu tidak otomatis selalu punya anak? Apakah kamu ready untuk menjadi orang tua? Gitu betul kan. Lagi, benar. Panjang sekali ya kita tapi aku pernah sih menyimpulkan itu bahwa kalau aku lihat ternyata memang semuanya tuh kuncinya adalah sebelum punya anak berpikir. Karena kan banyak ya kasusnya di murid-murid aku yang anaknya lebih dari dua gitu, lebih dari dua gitu ya. Terus akhirnya tidak terurus dengan baik gitu kan yang lain-lain. Ya karena mungkin tadi sih pemahaman tentang punya anak itu nggak sekedar punya anak ya. Kayak, dan yang perlu disiapin bukan cuma finansial loh, tapi mental, emosional.
Bener, maksudnya finansial itu justru yang paling mudah. Menurut aku ya, finansial itu kayak asalkan kita, ya udah deh gimana caranya biar jadi duit, itu paling mudah. Tapi justru fisik ya kan, kita kan nggak bisa kurang tidur terus-terusan terus jadi mau mindful menghadapi anak ya kan. Kita nggak bisa nih, kita belum healing sama trauma kita sendiri, nggak menyadari apa yang bikin kita marah. Kemudian kita kayak bisa gentle parenting kan nggak juga gitu. Ini nih aku menarik juga nih, kamu pernah bikin juga konten yang sama sekolah apa Jogja? Itu bukan sekolah. Iya. Itu lembaga pendidikan alternatif. Iya. Tapi yang paling menarik adalah komen kamu apa caption kamu ya yang bilang bahwa sekolah di Indonesia itu justru mencetak pekerja atau karyawan. Jadi goalsnya tuh memang orang akan bekerja gitu. Di suatu tempat itu mind blowing banget buat aku. Bagiku yang dari awal sama orang tuaku tuh sebenarnya nggak pernah di-set untuk cari uang. Aku juga merasa privilege banget. Kayak kamu sukanya apa? Oh ya udah berarti kamu kuliah itu karena kamu suka. Beda sama suamiku yang memang datang dari keluarga miskin, rumahnya di gang. Kamu tidak kuliah seperti itu karena itu tidak akan punya jenjang karir yang baik gitu kan. Itu ternyata apakah ketika kamu kurang mampu, kamu jadi tidak punya pilihan untuk menjalani hidup sesuai passionmu. Apakah passion kemudian menjadi sangat klasis, elitis gitu ya? Dan apakah memang karena mayoritas masyarakat Indonesia juga ada di kondisi yang belum sejahtera sehingga memang sekolahnya dibuat untuk mencari uang? Karena susah ya narasi kita selama ini tuh sekolah untuk nantinya kuliah dulu kan biasanya, terus kerja untuk cari uang. Jadi sekolah sama dengan cari uang gitu ya. Jadi nanti habis sekolah cari uang. Jadi kebanyakan ya orang tua pada akhirnya merasa oke, harus cari sekolah yang nantinya menghasilkan dia jadi pekerja yang punya banyak uang. Gajinya gitu. besar. Gajinya besar. Kalau yang aku bahas ya sebenarnya di situ adalah ketika kita orientasinya udah industri gitu ya, udah karyawan, otomatis kita tuh terprogram menjadi sesuatu yang sifatnya seragam gitu loh. Jadi kayak kita harus bisa mata pelajaran yang memang disukai oleh industri-industri gitu ya. Tapi itu yang terjadi sekarang kan? Iya, dan akhirnya pekerjaan yang akan populer di masa depan gitu kayak. Iya, dan akhirnya ada kayak favoritism kan, jurusan yang dipandang lebih prestigious gitu dibanding yang lain. Pada akhirnya secara tidak sadar menyudutkan orang-orang yang memilih jurusan yang lain gitu kan. Kalau yang aku pelajari itu tuh sebenarnya tidak selalu memunculkan potensi diri kita gitu loh. Ketika kita sekolahnya orientasinya hanya untuk bekerja. Tapi kalau yang waktu itu kita bahas adalah gimana kalau kita itu sekolah benar-benar didasari oleh tadi ya, kita itu sukanya apa, dari apa yang kita suka itu kita bisa riset. Dan dari riset itu kita menemukan pengetahuan sendiri gitu. Kan itu sebenarnya kurikulum yang dipakai sama si Sanggar Anak Alam. Nah, kalau misalnya kita itu ubah jadi belajar itu, sekolah itu untuk menemukan potensi, bukan sekolah untuk mencari pekerjaan. Kalau menurut aku yang akan kelihatan juga itu bukan cuman sikap individu. Jadi nggak cuma tentang mementingkan diri sendiri, aku mau kerjanya apa, pokoknya semua harus menguntungkan buat aku. Tapi kita akan mulai ngelihat hal-hal lain di luar diri kita gitu kan. Ngelihat komunitas kita, apa yang salah, apa yang bisa kita perbaiki gitu, apa yang bisa bikin komunitas kita itu lebih baik. Dan kalau kamu ngikutin itu kan ya, ada salah satu momen di mana kita belajar, oh ternyata semua yang kita konsumsi itu ada hubungannya sama politik gitu. Bayangin untuk bisa punya pemahaman kayak gitu, menurut aku kalau kita terprogram untuk sesuatu yang seragam, mata pelajarannya udah dikotak-kotakin, kita belajar sesuai dengan topik-topik yang ada di buku, nggak akan nyampe kita pemikiran ke sana gitu kan. Ruang untuk kita bisa ngobrolin sesuatu yang sifatnya itu lebih luas dan sifatnya itu lebih membumi gitu, yang memang ada di sekitar kita, itu nggak akan bisa kalau kita bikin tembok antara pelajaran sama dunia nyata, pelajaran di sekolah sama dunia nyata. Dan itu yang tidak akan kita dapatkan kalau sekolahnya orientasinya cuma mencari pekerjaan. Realistisnya ya, realistisnya ya dengan kondisi Indonesia yang masih angka kemiskinannya itu tinggi ya. Apakah memang secara realistis
ya udah gitu. Gini, ketika aku yang bilang aku nggak disuruh nanti kerjanya apa, nanti kerja harus bagus, yang penting kamu sukanya apa. Karena orang tuaku yakin mereka bisa menampung aku kalau sampai aku tidak bekerja Iya, gitu ya. Tapi kalau nggak bisa, meskipun dia tahu potensinya, tapi ternyata nggak ada lapangan pekerjaannya, kemudian dia jadi tidak survive, itu kan kita banyak ya lihat Iya. orang-orang yang justru jadi mengejar terus tapi hidupnya susah gitu jadinya. Apa solusi dari semua ini? Simpel banget nanyanya solusi dari semua ini. Menurut aku perlu selalu ada obrolan tentang isu-isu sosial di sekolah ya. Apapun itu kurikulum yang mau, yang tadi memang sekolahnya by design itu dirancang supaya anak-anaknya siap kerja, yang mana menurut aku nggak salah juga. Tapi ya itu kadang-kadang kalau kita itu fokusnya terlalu ke uh, uang gitu ya, kita tidak memikirkan hal-hal yang sifatnya sosial kadang-kadang. Jadi biasanya kan di kepala kita selalu kayak oke nih gimana bikin sesuatu nih menghasilkan gitu, tapi kita lupa bahwa dalam proses menuju itu, mencapai itu banyak juga orang-orang lain yang perlu dibantu gitu. Misalnya yang ya tadi ya yang secara kondisi itu mungkin tidak seberdaya kita. Jadi kurasa ini semua kuncinya ada di guru dan kepala sekolah ya. Jadi gimana kita tetap bisa bikin murid-murid kita di sekolah tuh ya nggak lupa bahwa ada isu-isu sosial di sekitar kita yang perlu diselesaikan, dan itu sebenarnya bisa terbantu dengan kita punya pemahaman yang baik terhadap pelajaran-pelajaran gitu ya. Kayak kalau kamu ngerti IPA gitu ya, kamu tahu tentang ekosistem misalnya, kamu jadi lebih bisa memahami bahwa ada hubungannya antara hujan yang sekarang turun gitu ya, yang selalu nggak nentu, itu sama krisis iklim gitu kan. Jadi gimana nih cara ngebenerinnya gitu. Jadi ya perlu ada sih selipan-selipan bahasan isu sosial, dan mungkin itu didapatkan di sekolah anaknya Mbak Ica, tapi nggak semua sekolah itu ngebahas kayak gitu. Sekolah anakku kan green school ya, maksudnya kayak semuanya dibahas nih. Cuma tapi dari tadi bebannya kalau di kepala sekolah dan guru rada nggak fair juga nggak sih, mengingat upahnya juga. Sampai aku pernah dengar kemarin guru bilang gini ya mana dapat sih Mbak guru gajinya UMR karena dia guru di sekolah swasta. Terus aku kayak, gimana ya gitu. Ketika bebannya kembali kepada kepala sekolah atau guru, jadi lebih sulit lagi. Iya, kalau kita ngomongin ini tuh hal yang berbeda ya menurut aku. Kayak memang iya ya, berarti memang kan pemerintah udah harus tahu nih kelayakan kesejahteraan guru tuh harusnya utama gitu ya, guru, kepala sekolah gitu. Cuma banyak juga Mbak penelitian yang mengungkapkan tidak serta-merta ketika gaji guru itu tinggi, kerjanya jadi oke. Kerjanya jadi oke. Oh, oke, nice. Aku sebenarnya mau bilang karena aku sering ya jadi pelatih jadi trainer guru-guru di DKI yang kebanyakan guru-gurunya PNS sebenarnya, hidupnya udah sejahtera. Ya tapi tidak selalu sebenarnya kesejahteraan itu berbanding lurus dengan keinginan mereka untuk terus belajar. Jadi sebenarnya itu selalu kompleks sih. Tapi tadi kalau yang aku maksud guru dan sekolah, karena kalau kita bicara kurikulum kan sebenarnya selalu ada ya. Tapi cara kita mendeliver, cara kita menyampaikan itu di kelas itu tetap menurut aku tuh guru. Makanya kayak ya ini semua perlu bergandengan tangan, karena kalau gurunya misalnya udah ngajarin di sekolah, di rumah misalnya tidak dipraktikkan juga sama orang tuanya, atau ngelihat di ruang digital pejabat-pejabatnya tidak berlaku seperti apa yang harusnya dilakukan, ya itu semua juga akan sia-sia sih. Paham. Jadi justru si kualitas gurunya gimana sih biar mereka paham bahwa pendidikan ini bukan cuma sekedar transfer ilmu, tapi juga ada sisi gimana caranya anaknya bisa lebih paham isu sosial, gimana caranya lebih anaknya empati. juga lebih empati, secara emosional juga makin oke gitu ya. Dan berarti guru-gurunya juga harus belajar itu dulu. Ya. Oke, aku sendiri sempat bilang nih, ini beberapa tahun yang lalu ya, sebelum aku terpapar segala macam kehidupan pendidikan ini kan aku concern sama sekolah sebelumnya. Jadi aku mencari sekolah anakku serius banget. Tapi makin anakku besar, dia udah di kelas upper, sekarang dia kelas 5. Itu aku semakin concern sama si pendidikan itu sendiri. Ngapain nih di sekolah gitu. Aku banyak banget mempertanyakan, kalau orang yang udah mampu banget, misalnya dia punya cukup waktu untuk mendampingi anaknya seharian, untuk apa dia masuk institusi sekolah ya? Anaknya suka apa ya udah itu aja yang dia pelajari gitu kan. Itu banyak banget aku yang kayak contemplating apakah aku mau homeschooling segala macam. Tapi dulu aku pernah bilang bahwa kalau kamu mampu bayar anak masuk sekolah swasta, maka masuklah sekolah swasta supaya sekolah negeri kursinya diisi oleh
anak-anak yang kurang mampu gitu ya. Sebuah pendapat yang menunjukkan ketimpangan kelas dan sangat elitis, tapi melihat realita sekarang ya, menurut kamu gimana sih? Apakah itu makin memperlebar ketimpangannya? Karena kayak ya udah yang punya duit ya di sekolah bagus dan mahal aja gitu. Maka di sekolah negeri akan berisi orang-orang yang tidak mampu gitu, atau justru nggak apa-apa, bebas aja. Jadi nanti sekolah negeri akan berbagai kelas akan ketemu. Idealnya memang sekolah negeri itu harusnya punya kualitas pendidikan yang sama dengan sekolah-sekolah swasta ya. Di beberapa negara maju kan demikian gitu. Tapi pada akhirnya kenapa kita orang-orang yang bisa punya pilihan memilih untuk di sekolah swasta kan, karena kalau ngomongin sekolah tuh kita nggak cuma ngomongin fasilitas, kurikulum, tapi ngomongin lingkaran kan. Sama siapa sih anak-anak kita akan berteman gitu ya. Terus karena kita merasa itu nantinya akan jadi koneksi ketika dia besar gitu. Ya sebentar, sebelum ke koneksi, baca. Sebenarnya sebelum ke koneksi adalah dengan siapa mereka berteman juga kayak dalam keseharian kan lingkungannya juga pingin di pola parenting yang mirip-mirip gitu. Oke. Tapi itu juga pendapat yang sangat bias kelas ya. Aku tadi sebenarnya mau bilang bahwa aku pernah baca bahwa ketimpangan itu akan selalu ada. Tapi gimana caranya ketimpangan itu nggak jadi lebih besar kan? Nah, salah satunya ya dengan memilih sekolah itu, karena ini tuh kita mikirin anak kita gitu, tapi di satu sisi kita memikirkan negara. Tapi negara nggak mikirin kita. Benar. Negara tidak selalu memikirkan kita gitu. Aduh, aku bingung banget sih kalau jawab ini. Tapi menurut aku kalau memang kita itu mau anak-anak kita punya pemahaman tentang keberagaman, gak ada yang lebih bagus dari sekolah negeri sih menurutku. Oke. Kalau mau punya pemikiran tentang keberagaman yang ngelihat bagaimana anak tuh datang dari latar belakang yang beda, gimana terus ya tadi ya ternyata karakter anak tuh dibentuk dari tempat dia tinggal, orang tuanya seperti apa, itu kalau mau belajar itu di sekolah negeri gitu. Tapi kalau masalah kualitas, menurut aku balik lagi sekolah negerinya ada di mana. Karena kalau misalnya ngomongin di Jakarta aja, itu tuh kalau misalnya aku ke daerah Jakarta Timur yang bagus, anak-anaknya dan sekolahnya itu bagus secara fasilitas, secara guru-gurunya, secara input anak-anaknya, karena kebanyakan orang tuanya juga aware, mendampingi. Tapi di sekolahku yang waktu itu, yang menurut aku secara strategis banget, karena itu di pinggir jalan, itu berbanding terbalik ya, kayak 180 derajat beda. Jadi sebenarnya tergantung sekolah negerinya itu di wilayah mana sih. Tetap gitu. nggak bakalan seragam ya, apalagi kalau di zonasi ini ya bakalan lingkungan itu aja anak-anak yang sekolah di situ ya. Dan tadi aku mau ngomongin tuh sebenarnya kalau dari pemerintah, satu yang tadi aku belum sampaikan adalah tentang korupsi sih. Karena korupsi ini mengakar, khususnya di sekolah negeri ya, karena sekolah negeri itu kan hierarkial banget. Jadi mereka itu dapat dana itu dari bos. Bos itu kan dari pemerintah. Kalau pemerintahnya itu bagus, pemerintah daerahnya ya, pemerintah daerah bagus, tidak korupsi, dan diturunkan sama kepala sekolahnya juga mampu mengelola itu dengan bijaksana, sekolah itu akan jalan. Maju gitu. Akan maju. Tapi kalau tidak dimanfaatkan dengan baik, ada korupsi di sana gitu ya, tidak semuanya itu dioptimalkan gitu lah ya pendanaannya, ya maka sekolahnya akan tertinggal. Dalam hal ini pembangunan, karena banyak sebenarnya pembangunan itu selain yang renovasinya dilakukan besar-besaran oleh pemerintah, itu sebenarnya ada juga kok dana yang ada di sekolah. Tapi tergantung tuh aktor-aktor sekolahnya gimana dia mengoptimalkan itu, dana itu. Tadi kita ngomonginnya ketimpangan kelas ekonomi di lingkup keluarga ya, tapi kalau diomongin kayak gini ternyata ketimpangannya bisa juga jadi di lingkup daerah ya, ketimpangan antara satu daerah dengan daerah lain ya, bahkan sama-sama Jakarta pun sama-sama sekolah negeri bisa jadi sangat timpang. Jadi ya pilihan personal masing-masing, again karena negara juga nggak ngurusin kita ya, kita mengurus diri kita sendiri. Jadi ya sudah, apapun yang kamu rasa baik untuk anakmu maka lakukan. Nah sekarang ini yang paling pengen banget aku tanya ya. Ini kan ibu-ibu nih ya, selalu nih nervous banget nih tiba-tiba Menteri Pendidikannya berubah. Nanti anakku UN lagi nggak ya gitu. Perubahan-perubahan kebijakan kurikulum yang tiap kali ganti menterinya, ganti kebijakannya gitu. Itu kan tantangannya pasti banyak ya, karena Indonesia itu luas banget tadi yang kita bilang. Aku pernah ikutan bikin kurikulum financial literacy sama disitulah kita bertemu ya. Iya bener ya. Iya di situ kita bertemu. Dan itu bener-bener kayak nggak bisa ya ternyata
semua yang aku sampaikan, ideas aku tuh ternyata Jakarta banget gitu, dan nggak bisa ternyata kalau dibawa ke seluruh Indonesia. Itu kan tantangan juga. Jadi sebenarnya kalau kita bicara kurikulum yang berubah-berubah, kebijakan yang berubah-berubah, itu idealnya tuh harusnya gimana sih gitu? Pendidikan tuh political. Pasti, Itu yang sangat political. orang harus tahu. Kebanyakan orang-orang tuh nggak sadar bahwa pendidikan tuh dipakai jadi alat kan. Kayak begitu rezimnya ganti, pasti pendidikan tuh berpengaruh kan. Tadi kebijakannya ganti. Ada hal yang kita bisa kontrol, ada yang enggak gitu. Nah, tapi kadang-kadang karena kita nggak nyadar bahwa pendidikan itu political, kita jadi kebawa. Jadi kayak tadi nih misalnya, menurut aku yang baik, yang idealnya ya harusnya tuh punya blueprint pendidikan gitu ya, punya cetak biru, jadi kayak rencana jangka panjang yang sebenarnya pas aku cari-cari tuh ada. Udah dibuat misalnya selama 15 tahun sampai 20 tahun ke depan. Tapi begitu kita ganti rezim selalu ada kepentingan kan, kepentingan dari ya pemimpin-pemimpin ini untuk bikin sesuatu yang beda. Jadi itu balik lagi, menurut aku ya, kalau kita cuma mau berharap si pemimpin-pemimpin ini nggak mengubah kebijakannya. mengubah kebijakannya itu kayaknya agak sulit. Jadi yang sebenarnya bisa dilakukan adalah tadi balik lagi, kalau kita mau ngomongin sekolah berarti semua aktor sekolah dan pemerintah daerah itu yang perlu dipegang. Jadi UN ada lagi kah, jurusan mau dibikin lagi kah, ya udah itu sesuatu yang mungkin akan terjadi, tapi gimana kita bisa tetap bikin anak-anak ini tuh belajarnya nggak cuma karena UN. Ya dia bisa tetap belajar apapun dimanapun jurusan dia ya, itu kan kayak agak sulit. Itu sih yang kayaknya perlu dilakukan sama guru-guru, bahwa jangan sampai terbawa akhirnya itu membuat guru-guru tuh ketika ngajarin anak-anaknya jadi bias gitu. Jadi kayak wah saya nggak suka sama kebijakan ini, ya udahlah saya berikan yang secukupnya aja gitu. Nggak going extra mile. Nggak going extra mile gitu. Tapi itu fakta lapangan yang akan terjadi. Jadi ya itu, aku selalu bilang ke guru-guru, kita perlu tahu bahwa kebijakan pendidikan dan pendidikan itu sendiri adalah politik. Jadi yang kita bisa maksimalkan di kelas itu yang kita lakukan. Dan kalau aku merasa ya, guru tuh selain punya kemampuan untuk bisa bikin anak-anaknya punya itu ya, apa sih, motivasi belajar yang baik, itu dia juga perlu punya kemampuan berkomunikasi sama orang tua. Karena kan ngerjain pendidikan nggak bisa sendirian nih gitu. Jadi selain dia megangin anak-anaknya, dia juga bisa ngobrol sama orang tuanya gitu. Dan gak semua guru loh bisa punya kemampuan itu, kemampuan untuk ngasih tahu ke orang tua yuk kita barengan, atau kayak ibu anaknya kayaknya perlu pendampingan di bagian ini tuh nggak semuanya. Jadi kayaknya itu juga yang harus kita pelajari sih. Jadi balik lagi ke pendidikan keluarga dan komunikasi keluarga dengan sekolah ya. Apapun kurikulumnya, kita tetap harus bertahan. Apapun kebijakannya. Tapi kalau kamu yang jadi menteri, aduh, apa yang akan kamu lakukan dan jadi prioritas? Aku kayaknya waktu itu pernah bahas ini juga. Pertama pasti aku mau benerin pendidikan keguruannya. Oke, menarik. Pendidikan keguruannya aku mau benerin, penerimaannya juga gitu ya. Dan udah pasti kesejahteraannya gitu ya. Jadi itu sih, karena guru-guru nih ujung tombak, dia garda terdepan. Jadi apapun kebijakan, perubahan kurikulum yang tadi ya, balik lagi ke poin kita gitu. Kalau gurunya tuh punya kemampuan yang bagus gitu ya, punya kompetensi yang baik dan kesejahteraannya juga mendukung, itu pasti akan berjalan dengan baik. Terus yang kedua ya tadi ya, perlu ada pelibatan keluarga, dan pelibatan keluarga ini justru harus dimulai dari tadi pranikah itu. Jadi perlu kayak ada kerja barengan yang nyata bersama dengan kementerian-kementerian lain, pemberdayaan perempuan dan anak misalnya, atau kementerian sosial gitu ya, untuk kayak bikin satu program ini, karena itu akan sangat ngaruh sih di pendidikan. Udah pasti juga kalau aku sih memilih untuk memberdayakan sekolah-sekolah yang ada ya, bukan malah membangun sekolah-sekolah baru dan itu sih ya. Jadi ya intinya banyak sekolah negeri dan sekolah-sekolah di pelosok yang perlu dibenerin secara akses. Jadi itu sih pasti aksesnya itu, dan ternyata setelah aku temukan ya itu karena korupsi pemerintah daerah. Jadi mungkin pemerintah daerah itu juga yang harus dipegangin sama pemerintah pusat. Oke, pertanyaan terakhir. Karena udah lama banget ya ternyata. Sebagai orang tua atau keluarga di rumah nih, hal-hal apa sebenarnya yang bisa kita lakukan buat dukung pendidikan anak? Sekaligus juga bisa support guru ya di sekolah, karena kita tahu guru itu beban kerjanya banyak banget. Sebagai orang tua kita harusnya, ayo dong kita maju sedikit. Apa sih yang bisa kita lakukan? Kalau aku lihat yang pertama, bacain buku cerita itu yang aku selalu
gaungkan juga di platformku. Karena bacain buku cerita tuh banyak banget manfaatnya. Ini khususnya kalau anak-anaknya masih usia dini ya. Dan mungkin sebelum bacain buku cerita bisa punya kesepakatan juga sama pasangan gitu. Siapa nih yang kira-kira di hari ini akan bacain, siapa yang besok dan sebagainya, bisa gantian gitu. Dan bacain buku cerita kalau memang ternyata kita nggak punya bukunya, bisa pergi ke perpustakaan, bisa ya mungkin pakai buku digital dan sebagainya. Dan buku cerita ini jangan buku cerita yang isinya pelajaran ya. Jadi buku ceritanya mesti yang emang ada bukan hanya pesan moral, tapi ngajarin anak tentang emosi gitu ya. Karena itu akan sangat membantu juga anak untuk memahami, oh ternyata orang lain tuh karakternya ada yang seperti ini, oh kalau sedih tuh begini dan sebagainya. Jadi itu, bacain buku cerita. Terus yang kedua, selain bacain buku cerita, menurut aku ngobrol sama anak. Karena sekarang tuh udah keganti banget sama gadget ya. Jadi kadang-kadang kayak dalam satu hari bisa jadi anak tuh nggak ngobrol karena ya tadi orang tuanya udah sibuk dengan gadget atau anaknya dikasih gadget. Dan ngobrol ini nggak harus selalu tentang pelajaran di sekolah juga gitu. Jadi kalau bisa ya ngobrolnya lebih apa ya, lebih tentang kesehariannya anak-anak gitu ya, apa yang menjadi kesukaannya dia gitu. Itu sih ngobrol. Terus kayaknya yang ketiga, walaupun berat tapi aku rasa perlu mengikut sertakan diri di kegiatan sekolah. Karena seringkali kayak ya udahlah sekolah kan saya udah capek kerja atau parahnya saya udah bayar gitu kan. Ya akhirnya jadinya orang tuanya nggak tahu anaknya tuh ada kegiatan apa yang perlu dibantu gitu ya. Jadi mengikut sertakan diri ini nggak cuman nanyain gurunya, tapi ya mungkin kalau ada grup-grup komite gitu ya, grup-grup bersama dengan orang tua lain itu bisa mulai ikut, bisa mulai tanya apa yang bisa dilakukan. Dan mungkin bisa mulai berbagi juga, kayak banyak ya sekarang kayak pekerjaan-pekerjaan orang tua yang bisa kita obrolin di kelas gitu sama anak-anak. Mungkin apapun yang bisa dibantu untuk support sekolah itu sih kayaknya yang bisa dicoba dilakukan. Oke, terakhir cerita soal Smartix dong. Smartix ya kan, nggak pakai S kan? Oke, Smartix Indonesia. Iya. Jadi Smartix Indonesia ini misi besarnya adalah bikin anak cinta belajar dan salah satunya belajar matematika. Platformnya itu untuk anak usia 4-14 tahun. Nah kita tuh merasa selama ini belajar di sekolah tuh nggak cukup karena kalau kita belajar di sekolah kadang-kadang kita belajar mengikuti pace atau ritme belajar anak-anak yang ada di sekolah gitu ya, dominasinya seperti apa. Sehingga banyak banget pas kita belajar matematika belum ngerti satu topik karena di kelas itu udah harus pindah gitu ya topiknya, akhirnya kita mau nggak mau ganti gitu. Jadi padahal harusnya misalnya perkaliannya mesti kuat dulu nih, tapi karena belum kuat udah ganti pelajaran yang makin sulit. Nah itu kita merasa butuh personalisasi, belajar tuh butuh personalisasi disesuaikan sama kebutuhan dan kemampuan belajar anak yang beda-beda. Jadi di Smartix itu fitur personalisasinya anak-anak tuh akan dapat satu assessment awal, dimana setelah mengerjakan assessment itu dia akan dapat latihan soal yang memang sudah disesuaikan nih sama hasil-hasil si assessmentnya tadi. Jadi sangat mungkin misalnya anak kita sama-sama umur 8, tapi yang dia dapat di Smartix tuh beda karena menyesuaikan lagi kebutuhan dan kemampuan belajarnya dia. Dan Smartix Indonesia sendiri nantinya akan available di Play Store, tapi saat ini bisa diakses di website di smartix.id, bisa dicoba secara gratis selama 7 hari dan bisa dicoba juga dari anak mulai usia 4 tahun ya, usia dini. Jangan khawatir, anak-anak usia 4 tahun itu nggak langsung dikasih angka, tapi bisa banget belajar dari mulai membedakan posisi gitu ya, kanan kiri, mulai membedakan jarak mana yang jauh dan dekat, karena ternyata itu ada hubungannya sama matematika. Jadi intinya belajar matematika menyenangkan tanpa stres, tapi di satu sisi juga bikin anak terdorong untuk menguatkan lagi kemampuan fondasinya dia. Itu Smartix Oke, kalau Indonesia. gitu. Thank you Gali. Sukses buat Smartix-nya. Nanti kita Makasih, ngobrol-ngobrol lagi ya. Ica. Bye. Bye.